Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novelisa Fitri Anisda. Hari ini saya akan mewawancarai seseorang yang sangat luar biasa sekali. Beliau ini adalah seorang dosen sekaligus sekretaris jurusan Tasawuf dan Psikoterapi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Siapa ya kira-kira? Yuk ikutin terus. Baiklah, kali ini saya sudah bersama dosen sekaligus sekretaris jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, yaitu Bapak Muhammad Ihsan Gofur MA. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, di tengah kesibukan masih diberi kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana Pak? Sudah siap belum nih saya wawancara? Siap. Enggak, silakan. Baik, langsung saja Pak ya. Bapak ini kan sebagai sekretaris jurusan Pak ya. Apa saja sih tugas utama Bapak sebagai sekretaris jurusan Tasawuf dan Psikoterapi ini? Ya, sebenarnya tugas utama saya ini yaitu membantu ketua jurusan dalam bidang administrasi akademik ya. Koordinasi kerja jurusan, terus juga pengelolaan dokumen akademik. Sehingga dengan begitu Sekjur itu memastikan pelayanan akademik baik kepada mahasiswa dan dosen berjalan lancar. Saya juga terlibat aktif dalam penyusunan laporan jurusan, perencanaan kegiatan akademik, hingga mendukung proses akreditasi jurusan dan evaluasi internal jurusan. Gitu. Oh baik Pak. Kemudian kan Bapak ini seorang sekjur sekaligus dosen di jurusan Tasawuf dan Psikoterapi. Bagaimana Bapak membagi waktu antara mengajar dan tugas sebagai sekjur? Biasanya itu kan kalau ketika dosen itu punya tugas tambahan, itu ada aturan terkait MK yang diampu itu maksimal berapa SKS gitu. Nah, ketika dengan aturan tersebut sebenarnya dosen yang memiliki tugas tambahan itu terbantukan. Tetapi juga saya membuat skala prioritas ya, ketika memang ternyata hari ini ada kuliah terus mendadak ada rapat, nah maka saya buat skala prioritas. Saya rapat dulu gitu ya. Nah kemudian terkadang MK itu saya ganti di lain hari atau saya online kan gitu, biasanya gitu. Dan juga bimbingan mahasiswa itu biasanya saya buat janji dulu agar tidak mengganggu tugas saya sebagai sekjur dan tugas saya sebagai dosen gitu. Baik Bapak. Apa nih tantangan terbesar yang biasanya Bapak hadapi dalam menjalankan tugas ini? Ya biasanya ketika program jurusan sedang banyak ya, kemudian juga kewajiban sebagai dosen untuk mengajar. Nah itu tantangannya itu terbaginya waktu itu, konsentrasinya akhirnya terbagi antara tugas saya sebagai sekjur dan tugas saya sebagai dosen. Baik, menurut Bapak, bagaimana perkembangan jurusan psikoterapi hingga saat ini? Alhamdulillah, jurusan Tasawuf Psikoterapi ini sudah mengalami perkembangan yang cukup baik ya. Jadi terlihat dari jumlah mahasiswa yang angkatan pertama itu 9 orang, kemudian melonjak drastis sekitar 25 mahasiswa angkatan kedua. Ya walaupun di angkatan ketiga itu mengalami penurunan, cuman masih terjaga minatnya mahasiswa terhadap jurusan Tasawuf Psikoterapi. Dan kemarin untuk peminat jalur SPAN itu lumayan banyak ya, sekitar hampir 100 mahasiswa yang daftar SPAN. Lalu apa upaya yang dilakukan jurusan untuk meningkatkan kualitas pendidik? Kami di sini akan terus melakukan updating ya terkait kurikulum, sehingga
kurikulum akan kami revisi sesuai dengan perkembangan zaman, dan juga di situ ada program workshop dan pelatihan kepada mahasiswa, serta mendorong dosen untuk terlibat aktif dalam publikasi ilmiah gitu ya. Dan kami juga menyiapkan kolaborasi penelitian antara dosen dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa terlatih dalam penelitian gitu. Baik, Bapak ini kan sebagai sekjur. Ya. Bagaimana peran Bapak sebagai sekjur dalam mendukung kegiatan mahasiswa di jurusan? Saya sebagai sekjur itu berperan aktif ya dalam mendukung organisasi mahasiswa, baik dari sisi pendampingan program atau fasilitas kegiatan akademik dan non akademik. Biasanya juga saya membaca program kegiatan mereka dulu sebelum terlaksana. Tujuannya apa? Agar program mahasiswa dan program jurusan itu bisa berkolaborasi, sehingga kegiatan akademik juga tidak terganggu gitu. Baik, apa bentuk kerjasama eksternal yang saat ini sedang dijalin oleh jurusan tasawuf ini? Kerjasama jurusan ini sudah cukup banyak ya. Pertama, jurusan sudah terlibat aktif dalam asosiasi tasawuf psikoterapi. Kemudian juga sudah menjalin kerjasama dengan jurusan tasawuf psikoterapi seperti KIN, dan juga kami juga sudah kerjasama dengan praktisi. Terakhir kemarin kami kerjasama dengan praktisi terapi doa di Masjid At-Taqwa. Itu di situ mahasiswa juga dikenalkan bagaimana teknik-teknik terapi doa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain gitu. Kemudian apa target atau rencana ke depan yang ingin dicapai oleh jurusan? Target utama kami ya, karena kami masih akreditasinya masih baik, maka target utama adalah kami memperoleh akreditasi unggul ya, sehingga tentu dengan akreditasi unggul nanti minat mahasiswa ke tasawuf psikoterapi itu semakin bertambah. Itu harapannya begitu. Baik, ini pertanyaan terakhir Pak ya. Apa harapan Bapak kepada mahasiswa dan perkembangan jurusan ini ke depannya? Saya berharap tasawuf psikoterapi mahasiswa itu lebih kritis ya, baik itu akademik maupun non akademik, sehingga mereka prestasinya bisa meningkat gitu ya, sehingga ketika mereka lulus menjadi alumni tasawuf psikoterapi bisa diserap oleh masyarakat baik di dunia kerja maupun penelitian gitu, sehingga mereka bisa bermanfaat di masyarakat gitu ya. Baik Bapak, sudah terima kasih atas waktunya Bapak. Ya, Mohon maaf sama-sama. mengganggu waktunya. Baik, saya Novelisa Fitri Anisda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi di balik layar jurusan tasawuf dan psikoterapi. Teman-teman sudah pada tahu kan? Ketemu lagi dengan saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye-bye.